Bayangkan ini, selama puluhan tahun PT Timah membuang limbah tambang ke laut. Bertahun-tahun kita anggap itu hanya buangan tak berguna. Ternyata, di dalamnya tersimpan logam tanah jarang, mineral strategis yang jadi kunci baterai listrik, turbin energi bersih, hingga microchip masa depan. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan tambang berstatus BUMN, apakah riset internal selama puluhan tahun benar-benar tidak mendeteksi kandungan ini, atau ada gap besar antara operasional di lapangan dengan kapasitas riset dan manajemen di pusat? Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini cerminan lemahnya ekosistem riset dalam BUMN strategis kita. Kita bicara soal perusahaan yang asetnya triliunan, ekspor ke luar negeri, tapi tidak punya sistem deteksi dini untuk unsur sekritis ini. Dampaknya, pertama, loss of opportunity. Kita kehilangan potensi nilai tambah selama puluhan tahun. Kedua, strategic vulnerability karena tanah jarang sekarang jadi rebutan geopolitik dari Tiongkok sampai Amerika. Ketiga, trust issue, publik bertanya, kalau mineral kritis saja bisa tak terlihat, apalagi yang selama ini terlewat, harus ada perubahan. BUMN tambang tidak boleh sekadar menjadi operator. Mereka harus berubah menjadi pusat riset, pusat inovasi, dan benteng kedaulatan sumber daya. Kalau tidak, kita hanya akan jadi tukang gali yang menyerahkan masa depan teknologi kepada bangsa lain, sementara bangsa kita hanya menonton. Setiap gram tanah jarang yang terbuang adalah setiap miliar rupiah nilai tambah yang hilang. Setiap tahun yang terlewat adalah satu dekade ketertinggalan dari negara lain. BUMN strategis tidak boleh lagi beroperasi dengan logika masa lalu. Mereka harus jadi motor transformasi, atau sejarah akan mencatat mereka hanya sebagai penjaga gerbang yang lengah.